Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baik tabi'in atau pengikut adalah seorang laki-laki yang dipanggil Uwais. Nama lengkapnya adalah Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di Yaman. Uwais juga memiliki penyakit belang di tubuhnya. Uwais dan ibunya adalah keluarga fakir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berpesan kepada Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais. Carilah ia atau Uwais Al-Qarni dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampunan untuk kalian. Sabda Rasulullah seperti yang diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. Siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni sehingga begitu istimewa bagi Rasulullah? Dikutip dalam buku Kisah Kehidupan Uwais Al-Qarni, Sang Penghuni Langit Kekasih Tuhan Semesta Alam, karya Muhammad Fadestra, Uwais dan ibunya masuk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Uwais adalah sosok pemuda yang soleh dan sangat memuliakan ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Pada satu waktu, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah yang saat itu berada di Madinah. Ibunya mengizinkan dan berpesan kepada Uwais agar cepat pulang karena merasa sakit-sakitan. Sampai di Madinah, Uwais langsung menuju ke rumah Rasulullah. Namun sayangnya, Uwais tak bisa menemui Rasulullah sebab beliau sedang di medan perang. Teringat pesan sang ibu agar lekas kembali ke Yaman, Uwais dengan terpaksa pamit kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah yang ketika itu ada di rumah. Tak lupa dia menitipkan salam untuk Rasulullah. Kisah lain dari Uwais Al-Qarni adalah senantiasa memenuhi keinginan ibunya. Sang ibu yang sudah tua sangat ingin sekali pergi haji. Padahal dengan kondisi ketika itu yang tak ada uang, Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu. Dari Yaman, perjalanan ke Mekah sangatlah jauh. Melewati padang tandus yang panas, orang-orang yang pergi ke Mekah biasanya menggunakan unta untuk membawa banyak pembekalan. Uwais tentu berpikir untuk mencari jalan keluar agar ibunya bisa berangkat ke Tanah Suci. Kemudian dibelilah seekor anak lembu dan Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu untuk naik turun bukit. Banyak orang yang menganggap aneh dengan tindakan Uwais tersebut. Setelah 8 bulan, berat lembu Uwais Al-Qarni telah mencapai 100 kg. Saat tiba musim haji, Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap mengangkat beban berat. Dia pun menggendong sang ibu dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di Tanah Suci, Uwais Al-Qarni dengan tegap menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah, air mata sang ibu pun tumpah. Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu." "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu yang heran karena Uwais tak minta dosanya diampuni. "Dengan terampuni dosa ibu, maka ibu akan masuk surga." "Cukuplah ridho ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuk Uwais. Penyakit belang di tubuh Uwais seketika itu juga sembuh, hanya tinggal bulatan putih di tengkuknya. Tanda di tengkuk itu merupakan sebuah tanda sebagaimana disebutkan Rasulullah kepada Umar dan juga Ali bin Abi Thalib untuk mengenali Uwais. Pada akhirnya, Umar dan juga Ali berhasil menemui Uwais, dan seperti pesan Rasulullah, Umar dan Ali meminta Uwais agar mendoakan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun setelah bertemu dengan Umar dan juga Ali, Uwais pun wafat. Masyarakat Yaman ketika itu heran sebab banyak orang yang berebut untuk memandikan, mensolatkan dan juga menguburkan jenazah Uwais. Banyak yang meyakini bahwa orang-orang yang berebut memandikan
mensolatkan dan menguburkan jenazah Uwais Al-Qarni ketika itu adalah para malaikat. Para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakaman Uwais. Masya Allah, itulah kisah Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk pergi haji. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwais Al-Qarni adalah pemuda dari negeri Yaman. Uwais Al-Qarni diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah memujinya dengan sebaik-baik tabi'in. Uwais hidup di zaman Nabi Muhammad, tetapi beliau tidak pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah, sehingga para ulama menggolongkan Uwais sebagai tabi'in, bukan sahabat. Mengapa Uwais Al-Qarni tidak menemui langsung Rasulullah di Madinah? Karena beliau sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya sudah buta dan tidak mampu hidup sendiri. Maka Uwais lah yang merawat ibunya. Suatu ketika Uwais pernah diizinkan bertemu Rasulullah, akan tetapi Uwais setelah perjalanan jauh dari negeri Yaman menuju ke Madinah tidak bertemu Rasulullah karena diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah sedang pergi berjihad untuk memerangi musuh-musuh Allah, sehingga Uwais pun tidak berjumpa dengannya, dan Uwais pun pulang kembali ke negeri Yaman. Dalam suatu riwayat, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib disuruh memintakan ampun untuknya. Maka di zaman Khalifah Umar bin Khattab pun mencari-cari Uwais Al-Qarni ketika rombongan dari negeri Yaman melaksanakan ibadah haji. Saat itulah beliau bertemu dengan Uwais, dan Uwais pun mendoakan Khalifah Umar bin Khattab. Uwais mempunyai ciri-ciri, yakni beliau mempunyai penyakit sopak dan atau belang-belang di kulitnya, dan Allah pun menyembuhkannya. Akan tetapi tidak semuanya, hanya tersisa sebesar uang dirham di tubuhnya. Demikian keistimewaan Uwais Al-Qarni yang terkenal di langit tapi tidak dikenal di bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.